Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita membahas sholat fardu yang lebih spesifik, yaitu masalah kaitannya dengan masalah sholat jamaah. Materi pada hari ini kalian memperhatikan materi yang disajikan dalam video ini. Kalian memperhatikan. Setelah itu apa yang kurang paham kalian catat. Nanti kita bahas bab ini lebih mendalam setelah kalian melihat video bahan ajar ini. Seperti itu, nggih. Sampean semak dulu, kalian semak dulu. Untuk bahan ajar saya akan isi jurnal sekalian absen kalian. Saya rasa saya hitung nihil ya, nggak ada yang nggak masuk dari ke-32 siswa dan siswi. Ya, mohon diperhatikan dan disiapkan catatannya ketika ada yang kurang paham. Nanti kita bahas setelah kalian memperhatikan, menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaitan masalah sholat fardu, jamak dan qashar. Yang pertama, jamak. Pengertian daripada jamak. Jamak adalah mengumpulkan dua salat fardu ke dalam satu waktu. Contoh, sholat duhur sama asar dikerjakan di duhur ataupun di asar. Mengerjakan sholat maghrib dan isya dalam satu waktu di maghrib atau isya. Di situ ketika ada perbedaan, maka sholat jamaah itu dibedakan menjadi dua. Itu nanti kaitan dengan masalah niatnya. Apakah itu nanti melakukan jamaah takdim atau melakukan jamaah takhir. Contoh, ketika kita melakukan sholat duhur dan sholat asar di waktu duhur, maka itu dinamakan jamak takdim. Kenapa dinamakan jamak takdim? Karena duhur sama asar waktunya lebih dahulu duhur. Terus kemudian ketika kita melakukan sholat maghrib sama isya, kita kerjakan di waktu isya, maka itu dinamakan jamak takhir, mengakhirkan, karena maghrib sama isya waktunya duluan maghrib, setelah maghrib baru isya. Syarat diperbolehkannya menjamak sholat itu sama dengan ketika kita diperbolehkan mengqashar sholat. Untuk syaratnya, semisal bepergian jauh, maka kita boleh menjamak sholat. Kurang lebih jaraknya ditempuh sekitar 83 km. Itu kita boleh menjamak ataupun mengqashar sholat. Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah menjamak, belum mengqashar nanti mungkin pertemuan berikutnya. Jadinya boleh menggabungkan dua sholat fardu ke dalam satu waktu. Itu boleh. Terus kemudian dasar hukum sholat jamak itu berdasarkan hadis Nabi ketika pada waktu itu Nabi
masanya perang Tabuk, Nabi pernah menjamak sholat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan jamak takdim. Semisal pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan pada malam hari, ketika itu sudah masuk maghrib dan belum masuk waktu isya, itu Nabi menjamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Itu ketika sudah menjelang maghrib dan itu akan melakukan perjalanan jauh, maka Nabi menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Itu dinamakan jamak takdim. Terus selanjutnya Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, berarti belum masuk duhur. Waktu duhur itu setelah tergelincirnya matahari. Kalau sebelum masuk waktu duhur, maka Nabi mengakhirkan sholat duhur atau dijamak sholat duhur itu dengan sholat asar di waktu asar. Itu yang dinamakan dengan jamak takhir. Selanjutnya tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim. Tata caranya: 1. Berniat untuk menjamak takdim ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya. Misalnya memasuki waktu sholat duhur ketika akan menjamak dengan sholat asar. Sudah ada niat itu. Ini kita niat dalam hati untuk menjamak sholat duhur sama sholat asar di waktu duhur. Itu dinamakan jamak takdim. Niatnya ini yang membedakan niat di dalam apakah kita melaksanakan jamak takdim atau kita melaksanakan jamak takhir. Ketika kita melaksanakan jamak takdim, maka niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an bil asri, jamak takdim lillahi ta'ala. Itu ketika melaksanakan sholat jamak takdim. Di sini yang membedakan sama jamak takhir. Kedua tertib, berarti harus dimulai dari satu sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Sholat duhur sama asar itu kita harus melakukan sholat duhur dulu, baru kemudian setelah salam kita melakukan sholat asar. Selanjutnya bersambung, yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Itu nggak boleh. Waktu jeda antara dua sholat paling lama sama dengan membaca iqomah. Tajinya setelah salam dari zuhur kemudian iqomah langsung melaksanakan sholat asar. Nomor 5, perjalanan atau pergian belum sampai pada tujuan atau belum sampai di tujuan, yaitu di tengah-tengah perjalanan. Kalau sudah sampai kepada tempat tujuan, maka tidak sah sholat jamaknya. Jadinya harus di perjalanan, belum sampai kepada tempat tujuan. Terus kemudian pada saat melaksanakan sholat jamak, masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan 2 sholat. Itu untuk tata caranya melakukan sholat jamak takdim seperti itu. Terus selanjutnya ketika kita melaksanakan jamak takhir, itu niat untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat jamak sebelum waktu sholat pertama berakhir. Taruhlah kita dalam perjalanan, itu sudah memasuki waktu duhur. Terus kemudian di tengah-tengah perjalanan itu, sebelum sampai tujuan kita nanti mungkin sudah waktu asar yang akhir, taruhlah seperti itu. Jadinya masuk waktu duhur dan kita belum bisa melaksanakan sholat, maka
di waktu sholat duhur itu kita harus sudah ada niatan untuk menjamak sholat duhur dan sholat asar. Di waktu duhur, bukan di waktu asar ya, di waktu duhur itu kita sudah ada niatan kita nanti akan menjamak sholat takhir. Ini yang membedakan untuk kaitannya dengan niat di dalam sholat itu, yaitu kalau tadi jamak takdim, sekarang niatnya jamak takhir. Usolli fardhu arba'a raka'atin majmu'an bil asri, jamak takhir lillahi ta'ala. Di situ itu yang membedakan niatnya. Itu harus, kalau di jamak takdim niatnya salat jamak takdim, kalau di akhir jamak takhir. Itu yang membedakan antaranya sholat jamak takhir dan sholat jamak takdim. Saya rasa cukup sekian. Semoga bisa memahamkan, kita tambah ilmu, kita tambah ngerti, dan itu kita bisa amalkan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi sudah dijelaskan kaitan masalah sholat jamak. Jamak dibagi menjadi dua kan, yaitu ada takdim dan takhir. Jadi gini, ketika kalian melakukan jamak takhir atau takdim, kalau takdim itu berarti awal, kalau takhir berarti akhir. Jadinya gini contohnya, ketika kalian melakukan sholat menjamak atau menjamak sholat maghrib dengan isya, kalau takdim itu kalian kerjakan di maghrib. Duhur sama asar, ketika kalian mengerjakannya di waktu duhur berarti dinamakan jamak takdim. Kalau takhir gimana? Kebalikan. Maghrib sama isya kalian kerjakan di waktu isya, ini berarti jamak takhir. Yang dibahas di dalam materi ajar ini ketika kita bepergian. Bagaimana ketika kita sibuk yang lain? Contoh kasus, ketika kalian dimintai saudara kalian ketika ada mantenan, taruhlah seperti itu, kalian harus dipacai, didandani yang cantik, kemudian kalian di panggung gitu ya. Berarti kan dari pagi kalian berdandan, dan mungkin acaranya sebelum duhur dan selesai sampai asar, telah seperti itu. Bagaimana? Apakah kita diperbolehkan menjamak? Iya, itu salah satu cara agar kita tidak meninggalkan sholat. Bagaimana caranya? Ketika saya dulu berdandan, dan itu nggak mungkin kalian berwudu dan sholat di waktu duhur itu, karena prosesi acara sampai asar, telah seperti itu. Dan kita tidak boleh sama sekali meninggalkan sholat apapun keadaannya, kecuali yaitu haid atau dan sebagainya itu. Jadinya gini, ketika pada waktu acara itu, ketika waktu duhur sudah masuk dan kalian belum bisa mengerjakan sholat duhur, itu dalam hati di waktu duhur diniatkan saya akan menjamak takhir sholat duhur sama sholat asar. Itu dikerjakan di waktu asar, karena pada waktu duhur itu kalian masih melaksanakan prosesi satu acara. Jadinya boleh dijamak karena itu tidak ada unsur maksiat
Di situ harus ada acara seperti itu, prosesnya harus berjalan dan lain sebagainya. Jadinya seperti itu tata caranya. Jadinya nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Itu, dan kemudian jamak ini adalah sebagai rukhsah atau keringanan dari Allah. Itu boleh diambil, boleh tidak. Semisal dalam perjalanan pun ketika kalian nggak mau menjamak sholat juga nggak masalah. Walaupun syarat sahnya, syarat dan rukunnya bisa terpenuhi, itu boleh diambil juga boleh tidak, nggak harus menjamak sholat biasa juga boleh. Ini hanya sebagai rukhsah untuk meringankan, tetapi tetap menjalankan sholat. Itu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan mendatang kita membahas masalah qashar. Jadinya nanti tugas kalian di rumah kerjakan LKS pada bab ini dan kita bahas, kita nilai di pertemuan yang akan datang. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.